Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua. Tabi pun, yang terhormat, Kepala Perangkat Daerah se-Kabupaten Tanggamus, Kepala Bagian Sekretariat Daerah Kabupaten Tanggamus, Camat se-Kabupaten Tanggamus, Lurah dan Kepala Pekon se-Kabupaten Tanggamus, Kepala UPT se-Kabupaten Tanggamus, Koordinator SPLP se-Kabupaten Tanggamus, Kepala Sekolah se-Kabupaten Tanggamus, yang saya banggakan. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala atas berkat dan rahmat hidayahnya kita dapat berkumpul secara daring dalam acara sosialisasi peraturan Bupati Tata Naskah Dinas nomor 1 tahun 2023. Salawat serta salam kita junjung agungkan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam beserta sahabat dan keluarganya atas syafaat yang telah kita rasakan hingga akhir zaman ini. Acara selanjutnya ialah pembukaan dengan mengucapkan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Sambutan kepada Kepala Bagian Organisasi Ibu Farida Aryani, SSTP MSI. Waktu dan tempat dipersilakan. Baik, tes. Ada suara nggak? Nggak ada. Masuk suaranya. Tes. Ya, masuk Ibu Kabak. Terima kasih kepada saudara moderator. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tabi pun. Ya pun. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala atas limpahan rahmat pada pagi hari ini menjelang siang. Kita semua dapat bersama-sama hadir secara virtual, baik melalui Zoom maupun melalui live YouTube Sekretariat Kabupaten Tanggamus untuk mengikuti acara atau kegiatan sosialisasi Peraturan Bupati Tanggamus tentang Tata Naskah Dinas. Kami ucapkan terima kasih kepada Bapak Ibu sekalian karena sudah menyempatkan waktunya untuk hadir membersamai kami dalam kegiatan hari ini. Jadi Bapak Ibu, kegiatan hari ini kita laksanakan ini didasarkan karena adanya perubahan regulasi terkait dengan Tata Naskah Dinas, di mana setiap harinya kita bekerja lalu berhubungan atau menggunakan Tata Naskah Dinas. Dari regulasi yang baru ini, Bapak Ibu, banyak sekali perubahan-perubahan, baik itu dari format surat, menyurat, terus penggunaan kertas, dan lain sebagainya. Banyak sekali. Jadi nanti mungkin untuk lebih jelasnya akan disampaikan oleh rekan kami untuk dapat memaparkan bahan dari peraturan bupati atau substansi dari peraturan bupati tentang Tata Naskah Dinas yang baru. Jadi dimohon kepada Bapak Ibu dapat mengikuti kegiatan hari ini sampai dengan selesai. Dan juga nanti kita juga akan membuka tanya jawab Bapak Ibu, baik melalui live Zoom maupun live chat melalui YouTube. Jadi silahkan pada saat nanti Bapak Ibu mengalami kendala atau bingung, silahkan sampaikan pada sesi tanya jawab. Besar harapan kami Bapak Ibu dapat mengikuti kegiatan ini sampai akhir dan antusias agar tujuan dari kegiatan kita hari ini dapat tercapai. Artinya dari kita hanya diberi dari peraturan bupati yang sudah ditetapkan Bapak Ibu, kita hanya diberi waktu 1 bulan untuk menyesuaikan. Kenapa? Karena ini segera, karena peraturan bupati ini juga
harus segera kita ikuti, karena mengikuti di aturan di atasnya Permendagrinya itu dari tahun 2022 itu sudah ditetapkan. Artinya kita harus bekerja sama Bapak Ibu dari segala ini, baik dari perangkat daerah, kecamatan, kelurahan, UPTD, bahkan mungkin dari perangkat PEKON yang hadir, Bapak Ibu bisa nanti turut menyesuaikan untuk penyesuaian tata naskah dinas kita yang terbaru, mengikuti yang update ya Bapak Ibu. Mungkin tidak banyak, karena mengingat waktu sudah siang, Bapak Ibu, dan materi juga cukup banyak, tidak banyak yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan Bapak Ibu dapat mengikuti dengan baik sampai dengan selesai. Untuk selanjutnya nanti akan saya serahkan ke narasumber kita, nanti akan dipaparkan oleh Ibu Yunani selaku analis kebijakan ahli muda pada bagian organisasi. Mungkin itu saja. Terima kasih banyak atas perhatian Bapak Ibu. Selamat mengikuti kegiatan hari ini. Saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan ke saudara moderator. Silakan Bapak Patur. Baik, acara selanjutnya ialah paparan materi yang akan disampaikan oleh Ibu Yunani, Sarjana Ekonomi, selaku analis kebijakan alih muda. Waktu dan tempat dipersilakan. Baik, terima kasih. Oke, baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Ya, di sini kami akan menyampaikan sosialisasi Peraturan Bupati Tanggamus nomor 21 tahun 2023 tentang naskah dinas, tata naskah dinas. Langsung aja ya Bapak Ibu. Menyingkat waktu. Next. Dasar hukumnya, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2023 tentang tata naskah dinas di lingkungan pemerintah kabupaten, pemerintah daerah. Kemudian ada turunannya Peraturan Bupati Tanggamus Nomor 21 Tahun 2023 tentang tata naskah dinas. Next. Hal-hal yang baru apa saja yang diatur dalam Perbup 21 tahun 2023 tentang tata naskah dinas, yaitu perubahan klasifikasi jenis naskah dinas menjadi naskah dinas arahan, naskah dinas korespondensi, naskah dinas khusus, dan naskah dinas lainnya. Kedua, penyusunan naskah dinas melalui media rekam elektronik dan pembubuhan tanda tangan elektronik. 3. Pengaturan kop naskah dinas untuk OPT dan BLUT. Selanjutnya, perubahan bentuk stempel naskah dinas memakai logo daerah. Selanjutnya, terjadi beberapa perubahan kewenangan penandatanganan naskah dinas oleh kepala daerah hingga lurah. Pengaturan terkait kewenangan penandatanganan PLT, PLH, PJ, dan PJS. Perubahan format naskah dinas, letak penulisan, tujuan penerima surat atau yang terhormat, terletak di sebelah kiri, sejajar dengan nomor, staf, dan lain-lain. Penghapusan pengaturan terkait bentuk dan ukuran papan nama kantor. Pemberian nomor seri, pengaman, atau security printing untuk pengamanan naskah dinas. Penyusunan naskah dinas dalam bahasa asing. Penertiban pengelolaan surat keluar lintas instansi pemerintah atau pihak luar. Inilah hal-hal yang baru yang ada di Perbup 21 tahun 2003. Next.
Jenis, susunan, dan bentuk naskah dinas di lingkungan pemerintah daerah. Naskah dinas di tahun 2023 tahun 2015 itu ada naskah dinas dalam bentuk dan susunan produk hukum, naskah dinas dalam bentuk dan susunan surat. Sedangkan di naskah dinas, tata naskah dinas di tahun 2021 itu ada naskah dinas arahan, naskah dinas korespondensi, naskah dinas khusus. Next. Perbuk tahun 2023 tahun 2015 itu hanya mengatur peraturan daerah, peraturan kepala daerah, peraturan bersama kepala daerah, dan keputusan kepala daerah. Sedangkan Perbuk di tahun Perbuk 21 tahun 2023, naskah dinas itu adalah naskah dinas pengaturan yang terdiri dari Perda, Perkada, dan peraturan DPRD. Naskah dinasnya keputusan kepala daerah, keputusan DPRD, keputusan pimpinan DPRD, dan keputusan Badan Kehormatan DPRD. Dan naskah dinas penugasan itu terdiri dari surat perintah, surat tugas, dan surat perjalanan dinas. Next. Oke. Naskah dinas korespondensi pada Peraturan Bupati Tanggamus nomor 21 tahun 2003 itu terdiri dari naskah dinas korespondensi internal yang terdiri dari nota dinas, memo, dan disposisi. Sedangkan naskah dinas korespondensi eksternal adalah surat dinas. Next. Di tahun Perbuk 2023 tahun 2015 itu bisa dibaca sendiri ya perbedaannya nanti Bapak Ibu. Itu ada pertama 31 dan selanjutnya diringkas lagi menjadi 23. Next. Nah, ini contoh cara penulisan surat ya Pak, Bapak Ibu. Kalau dahulu kita menggunakannya seperti yang di sisi sebelah kiri. Sekarang kita contohnya harus sebelah kanan. Nanti kita kasih contoh perdanya ya. Perbedaannya ada di sisi penulisan ya. Penulisan tujuannya yaitu hal yang terhormatnya itu sekarang di sisi dijadikan satu di sebelah kiri semua. Ini perbedaannya. Next. Pembuatan naskah dinas, media rekam, dicetak menggunakan kertas dan dibubuhi tanda tangan basah. Media rekam elektronik, pembuatan naskah dinas dengan media rekam elektronik menggunakan aplikasi umum, bidang, kearsipan, dinamis, atau aplikasi pengelola kata atau data. Jenis huruf pada naskah dinas. Next. Next. Ya. Jenis huruf pada naskah dinas. Jenis huruf pada naskah dinas, pengaturan dan naskah dinas, penetapan yaitu Bokman All Style dengan ukuran 12. Sedangkan jenis huruf dan ukuran pada naskah dinas korespondensi dan naskah dinas khusus yaitu Arial dengan ukuran 12. Ketentuan ruang tepi. Atas, apabila menggunakan kop, naskah dinas 2 spasi di bawah kop. Dan apabila tanpa kop, naskah dinas paling sedikit 2 cm dari tepi atas. Bawah, di ruang tepi paling sedikit 2,5 cm dari tepi bawah. Untuk kirinya, ruang tepi paling sedikit 3 cm dari tepi kiri kertas. Untuk kanan, ruang tepi
paling sedikit 2 cm dari tepi kanan ke atas. Next. Oke. Saat penggunaan kertas, di sini banyak perubahan ya Bapak Ibu. Kita banyak menggunakan A4 kalau di Perbub yang di 2023 ini. Kertas yang digunakan dalam penyusunan naskah dinas penugasan, naskah dinas korespondensi, dan naskah dinas khusus merupakan kertas jenis House to Read Scroll Jar Paper HVS ukuran A4 dengan gramatur paling sedikit 70 gram per mili, kecuali pada lembaran daerah dan berita daerah. Contohnya seperti lembaran daerah dan berita acara ini, Perda, Perbub, SK. Itu yang menggunakan F4, selebihnya menggunakan A4. Jadi kita sekarang banyak menggunakan A4, baik itu surat ataupun laporan, semuanya pakai A4, kecuali yang lembaran daerah dan berita daerah, seperti Perda, Perbub, SK. Jenis, ukuran, dan gramatur kertas yang digunakan dalam pembuatan naskah dinas khusus disesuaikan kebutuhan dengan memperhatikan ketahanan kertas. Next. Di sini saat penggunaan tinta naskah dinas. Ini ada 4. Tinta yang digunakan untuk pengetikan berwarna hitam. Tinta yang digunakan untuk penandatanganan dan paraf naskah dinas menggunakan warna biru tua. Tinta stempel yang digunakan untuk naskah dinas berwarna ungu. Tinta stempel yang digunakan untuk naskah dinas bersifat rahasia berwarna merah. Jadi sekarang kalau kita untuk menandatangan atau paraf itu menggunakan tinta warna biru tua. Dan untuk cap itu berwarna ungu. Next, pengaturan kop, stempel, amplop, dan map naskah dinas. Next. Nah, di sini ada contoh kop bupati. Nah, kalau untuk di peraturan 2023 ini, kita harus mencantumkan alamat di footer. Nah, Bupati Tanggamus, logonya Bupati Tanggamus, terus di bawahnya harus ada alamat kantor kita, kantor bupati kita. Tidak usah pakai provinsi. Ya itu, ini contohnya ya Bapak Ibu, bisa dilihat, nanti kita bagi juga share aturannya, baik itu bisa dipelajari. Ini contohnya ya. Selanjutnya, next. Oke, di sini contoh kop untuk beberapa instansi ya. Pertama untuk di sekretariat daerah. Contohnya seperti ini, bisa dilihat. Kedua, contoh untuk dinas. Contoh untuk kecamatan, contoh untuk kelurahan, contoh untuk SD, dan contoh untuk puskesmas. Nah, di sini saya akan menekankan untuk contoh di logo punya sekolahan ini Bapak Ibu. Kadang-kadang kan di sekolahan itu punya logo sendiri ya Bapak Ibu ya, untuk di sekolah-sekolahan. Itu bisa digunakan. Tetapi kalau dia tidak punya, dia pakai logo Tut Wuri Handayani. Tapi kalau mereka atau sekolahan itu punya logo sendiri, silakan dipakai. Tetapi kalau tidak punya, bisa menggunakan Tut Wuri Handayani. Next. Nah, ini untuk contoh stempel. Nah, seperti ini Bapak Ibu. Dia ada pemerintah Kabupaten Tanggamus, logo, kemudian ada sekretariat kabupaten daerah, kemudian sekretariat daerah langsung Tanggamus sekretariat. Ini diikutin aja ya Bapak Ibu. Bisa diikutin semua contoh-contohnya seperti di gambar ini. Selanjutnya kita lari ke next, ke amplop. Oke. Ini untuk contoh amplop dinas
di aturan 2023. Kalau untuk di kop amplop di Bupati ini warnanya putih biasa ya Bapak Ibu. Tetapi kalau untuk sekarang di aturan yang terbaru, contoh amplop naskah dinas untuk seluruh perangkat daerah itu sekarang menggunakan warna coklat seperti ini. Jadi tidak menggunakan yang seperti putih yang seperti yang lalu-lalu, tapi sudah menggunakan amplop coklat seperti ini. Jadi kita berubah untuk dinas. Tapi kalau untuk bupati itu masih menggunakan contoh seperti yang warna putih yang seperti yang lama, tapi yang untuk yang terbaru coklat. Ya. Oke. Nah, untuk selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya Nurdian untuk pemaparan sosialisasi data naskah dinas tahun 2023. Demikian Bapak Ibu, mohon maaf, terima kasih dan saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi Ya, baik pada Ibu Yunani, terima kasih. Selanjutnya, waktu dan tempat kami persilakan kepada Bapak Nurdian selaku analis kebijakan Ali Muda pada bagian organisasi yang akan memaparkan materi selanjutnya. Cek. Ya, masuk suaranya Pak Nurdian. Oke, baik. Terima kasih kepada moderator dan Ibu Yunani. Selanjutnya saya akan melanjutkan materi Perbuk Tata Naskah Dinas tahun 2023 nomor 21. Ya, kita masuk ke dalam slide selanjutnya, yaitu parap. Parap yaitu merupakan tanda tangan singkat sebagai bentuk pertanggungjawaban atas muatan materi, substansi, redaksi, dan pengetikan naskah dinas. Oke, next. Ya, di sini parap terbagi menjadi dua ya Bapak Ibu. Ya, yang sebelumnya kita kenal atau kita ketahui itu hanya parap koordinasi. Untuk peraturan yang terbaru ini, parap terbagi menjadi dua, yaitu parap hierarki dan parap koordinasi. Parap hierarki merupakan parap pejabat sesuai jenjang jabatan yang dibubuhkan dalam bentuk matrik. Parap hierarki ini yaitu parap ya dari bawahan sampai dengan atasan, yaitu dalam satu instansi saja. Selanjutnya parap koordinasi. Parap koordinasi merupakan parap pejabat sesuai substansi tugasnya atau pejabat lain yang terlibat pada masing-masing unit kerja berbentuk matrik. Atau parap koordinasi ini melibatkan instansi lain, misal antar dinas seperti itu. Next. Oke, ya ini ada contoh parap hierarki dan parap koordinasi. Itu parap hierarki dapat dilihat di layar masing-masing ya. Contohnya mulai dari pelaksana mungkin atau pejabat yang ada, mulai dari pengawas, jabatan fungsional, administrator, sampai pejabat tinggi pratama. Dan selanjutnya ada contoh parap koordinasi. Di sini dapat dilihat ya Bapak Ibu, parap koordinasi itu yaitu parap antar instansi ya, antar dinas, sesuai dengan substansi dan muatan materinya. Oke, selanjutnya. Selanjutnya yaitu tanda tangan. Next. Ya, pemberian tanda tangan pada naskah dinas berfungsi sebagai alat
autentikasi dan verifikasi atas identitas penandatangan serta keautentikan, keterpercayaan, dan keutuhan informasi. Oke, next. Tanda tangan terdiri atas dua jenis juga Bapak Ibu, tanda tangan basah dan tanda tangan elektronik. Tanda tangan basah digunakan pada naskah dinas dengan media rekam kertas ya Bapak Ibu. Untuk tanda tangan elektronik digunakan pada naskah dinas dengan media rekam elektronik. Nah, untuk elektronik ini kita belum melaksanakan sepenuhnya ya Bapak Ibu. Dan baru beberapa dinas mungkin, yaitu contohnya itu Capil yang sudah melaksanakan tanda tangan elektronik. Oke, next. Nah, terkait penandatanganan ini, penulisan nama pejabat penandatangan naskah dinas pengaturan dan naskah dinas penetapan tidak menggunakan gelar. Kemudian yang kedua, ini ada di pasal 44 ya Bapak Ibu, kalau dalam perbuknya. Ya, untuk ayat 2, penulisan nama pejabat yang menandatangani naskah dinas penugasan, naskah dinas korespondensi, dan naskah dinas khusus menggunakan gelar, kecuali piagam, sertifikat, surat tanda tamat pendidikan dan pelatihan. Kemudian yang ketiga, penulisan nama penandatangan untuk pejabat selain kepala daerah, wakil kepala daerah, dan sekda menggunakan gelar, nomor induk kepegawaian, dan pangkat dan golongan. Untuk yang ketiga ini secara umum kita gunakan ya untuk perangkat daerah yang menggunakan atas nama bupati, tanda tangan sekda. Untuk kedepannya itu hanya nama sekdanya saja, tidak ada gelar pendidikan, nomor induk kepegawaian, dan pangkat dan golongan. Ya sama seperti bupati penulisannya. Jadi hanya atas nama bupati, tanggamus, sekretaris daerah, nama seperti itu saja. Kemudian untuk yang keempat, penulisan nama penandatangan untuk pejabat, pejabat sementara, pelaksana tugas, pelaksana harian, kepala daerah tidak menggunakan gelar, nomor induk, kepegawaian, dan pangkat. Kemudian yang kelima, penulisan nama penandatangan untuk pejabat pelaksana harian sekda tidak menggunakan gelar, nomor induk, dan pangkat golongan. Oke, next. Nah, ini contohnya Bapak Ibu. Bisa dilihat di layarnya. Dapat dilihat layarnya masing-masing ya Bapak Ibu. Ya, untuk penandatangan sekda ini tadi atas nama bupati, tidak menggunakan gelar pendidikan, pangkat, maupun NIP. Oke, next. Pejabat penandatangan naskah dinas. Next. Kewenangan penandatangan naskah dinas oleh sekda. Ini dalam jabatan ya Bapak Ibu ada cukup banyak yang ditandatangan, dapat dilihat di layar. Kemudian atas nama bupati ini ada surat keputusan, surat edaran, surat biasa, surat keterangan, surat izin, surat perintah, surat tugas, surat perjanjian, surat undangan, surat pernyataan melaksanakan tugas, surat panggilan, nota dinas, pengumuman, telegram, berita acara, piagam, sertifikat, STTPP. Oke, next. Pengaman naskah dinas.
Kategori klasifikasi keamanan naskah dinas ini terbagi atas 4. Ya. Ini biasa dipakai oleh instansi khusus pengawasan, ya. Pengawas ataupun kepegawaian biasanya. Sangat rahasia disingkat SR, rahasia, terbatas, biasa, dan terbuka. Oke, next. Next, pengendalian naskah dinas. Nah, pengendalian naskah dinas masuk unit penerima menindaklanjuti naskah dinas yang diterima dengan mengagendakan klasifikasi sesuai dengan sifat surat dan mendistribusikan ke unit pengelola. Kemudian unit pengelola menindaklanjuti sesuai dengan naskah klasifikasi naskah dinas dan arahan pimpinan. Kemudian unit tata usaha mengarsipkan naskah dinas masuk. Oke, next. Pengendalian naskah dinas keluar. Naskah dinas keluar yang telah ditandatangani oleh pejabat yang berwenang diberikan nomor, tanggal, stempel oleh unit tata usaha masing-masing unit kerja. Naskah dinas keluar yang telah selesai proses selanjutnya diarsipkan pada unit usaha dan unit pengelola tersebut. Ini seperti yang biasa kita lakukan, ya. Setelah membuat naskah dinas diberi nomor, tanggal, dan stempel, didistribusikan, kemudian dan diarsipkan, ya Bapak Ibu. Pengendalian naskah dinas keluar lintas instansi pemerintah atau pihak luar dilakukan satu pintu melalui sekretariat daerah. Untuk percepatan penyampaian tujuan surat dapat menambahkan tanda untuk perhatian yang disingkat UP, diikuti nama pejabat yang menindaklanjuti di bawah nama jabatan yang dituju. Next. Ya, pembinaan dan pengawasan. Ya, untuk pembinaan dan pengawasan ini kalau di pemerintah pusat, Menteri Dalam Negeri dan ANRI melakukan kewenangannya melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap penyelenggaraan tata naskah dinas di lingkungan pemerintah daerah. Kalau di pemerintah daerah ini Kabupaten Tanggamus melalui bagian organisasi dan dinas perpustakaan dan arsip, ya, yang mengacu dalam peraturan bupati ini. Next. Oke, demikian yang bisa kami sampaikan. Apabila ada pertanyaan dapat dibuka sesi dan kami kembalikan kepada moderator. Ya, baik, terima kasih kepada Bapak Nurdiansyah selaku analis kebijakan ahli muda. Selanjutnya kita buka diskusi untuk 6 pertanyaan yang dimana dapat disampaikan pada kolom chat yang ada di Zoom untuk 3 penanya serta 3 penanya pada live YouTube kami. Silakan Bapak Ibu yang ingin mengajukan pertanyaan dapat melakukan raise hand atau dapat mengajukan pada room chat di Zoom maupun di live YouTube kami. Dari BPBD tanya. Baik Pak, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Tapi pun Ya, berkait dengan paparan tadi yang pertama yang disampaikan oleh Ibu Yunani tadi untuk cap atau stempel. Tadi dijelaskan untuk stempel itu menggunakan tinta warna ungu, ya, ungu. Tetapi di gambar contoh stempel
itu ada logo kabupaten. Logo kabupaten kan warnanya macam-macam itu. Itu gimana tuh jadi bikin stempelnya? Itu saja barangkali sementara ini. Baik Pak. Dengan Pak Iwan dari BPBD ya Pak. Kita tampung dan catat dulu terlebih dahulu ya Pak pertanyaannya. Baik, para hadirin yang ada di Zoom atau di live YouTube kami. Pak. Apabila masih ada pertanyaan, silakan ya Pak. Terima kasih Pak Moderator. Ini hampir sama apa yang mau saya tanyakan dengan Pak Iwan tadi, masalah warna cap. Kemudian ini sudah disosialisasikan hari ini, karena ini berhubungan dengan khususnya di pendidikan Pak. Ya, ini pada nonton semua ini, pada banyak yang tanya, kapan ini akan diberlakukan? Ya, terutama masalah tata persuratan, kemudian masalah stempel ini. Karena secara otomatis apabila memang ini sudah akan diberlakukan, tentu akan membawa perubahan yang banyak bagi kami khususnya di sekolah, terutama terkait dengan urusan-urusan masalah keuangan dengan bank, apabila ada pergantian masalah stempel sekolah. Terima kasih Pak, itu pertanyaan saya. Baik, terima kasih Pak Al-Mukaisin. Selanjutnya dari Zoom. Apabila pertanyaannya sudah cukup dari para hadirin yang daring Zoom, kita cukupkan untuk 2 pertanyaan terlebih dahulu. Oke, untuk 2 pertanyaan tadi masuk dari Sekretaris BPBD ya, Bapak Iwan, terkait stempel, dan kemudian pertanyaan kedua dari SPLP. Oke, untuk yang stempel, Bapak Ibu, seperti yang telah disampaikan rekan saya tadi, untuk warna tinta memang ungu ya. Warnanya ungu, Itu di unmute, nggak kedengeran Pak. Oh ya, baik. Oke, kita ulangi ya. Tadi terkait stempel, warna tinta tetap warna ungu, Bapak Ibu. Tidak berubah ya, warna ungu. Ya terjadi perubahan itu hanya ada lambang kabupaten ya Bapak Ibu. Dicontoh memang karena kita menggunakan media elektronik ya, jadi ada warna seperti itu. Tapi kalau untuk stempelnya ya tinggal dibentuk. Ya yang penting ada logo Tanggamus gitu ya Bapak Ibu di situ. Untuk warna ya tetap menyesuaikan warna tinta, itu ungu, tidak berubah. Cuma ditambahkan logo Tanggamus gitu Bapak Ibu. Kemudian yang kedua tadi ada pertanyaan dari SPLP ya, kapan pemberlakuan peraturan ini? Sebetulnya kalau peraturan di atasnya sudah berlaku ya Bapak Ibu dari awal Juli, hanya penyesuaian di pemerintah daerah. Kita kebetulan baru selesai ditandatangani oleh pimpinan ya. 5 Juli itu ditetapkan oleh kepala daerah itu Ibu Bupati, kemudian diundangkan 6 Juli. Untuk pemberlakuan itu 1 bulan Bapak Ibu, 1 bulan setelah diundangkan peraturan ini
agar semua instansi di pemerintah Kabupaten Tanggamus dapat menyesuaikan sesuai dengan peraturan Bupati ini, tata naskah dinas yang telah kami sampaikan, baik penggunaan kertas, cap, logo, paraf, agar segera menyesuaikan seluruhnya. Nah, karena ini sangat penting dan krusial. Oke, mungkin itu saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih pada Izin Bapak Nurdiansyah. menambahkan. Oh ya, silakan. Izin menambahkan Bapak Ibu, memang terkait dengan tinta ataupun logo tadi, logo itu memang di contoh kita ada warnanya, sebenarnya tidak ada warna, itu hanya biar menjelaskan bahwa di situ tuh di cap kita tuh ada logo, intinya seperti itu. Itu aja cukup. Bisa? Tanya lagi bisa nambah? Ya, silakan Pak dari Sekretariat ya, Ya, DPRD. Sekretariat DPRD. Kalau untuk cap pimpinan DPRD ada perubahan atau untuk sementara yang lama dulu apa gimana? Mau sama amplop suratnya sama kop-kop suratnya ada perubahan apa tidak? Untuk di Sekretariat DPRD. Karena Sekretariat DPRD ada Sekretariat DPRD-nya, ada DPRD-nya. Itu aja Pak yang saya tanyakan, mohon penjelasan Pak. Ya, terima kasih Pak atas pertanyaannya. Selanjutnya, apa masih ada pertanyaan dari rekan-rekan Zoom atau dari live YouTube kami? Kalau untuk terkait link materi, nanti kami share, maupun bila masih ada pertanyaan atau ingin koordinasi ke ruangan bagian organisasi, kami persilakan Bapak Ibu. Oke. Untuk ya, silakan Ibu Yunani. Oke, kalau untuk menjawab dari Sekretariat DPRD, kalau kita di sini hanya untuk mengatur Sekretariat DPRD-nya, Bang. Itu aja sih. Oke, makasih infonya. Berarti tidak ada perubahan ya? Udah. Ya, selanjutnya, apabila masih ada pertanyaan, berarti kalau yang untuk DPRD, untuk peraturan tata naskah dinasnya, itu mengikuti di pada Sekretariat DPRD-nya. Sedangkan untuk pimpinan DPRD, masih mengacu pada peraturan yang lama. Untuk peserta Zoom yang lainnya, apabila masih ada pertanyaan, Tanya lagi boleh ya? silakan Pak, dari BPBD. Ya, kaitannya dengan kop surat. Nah, kalau tadi kan dijelaskan untuk isi suratnya jenis huruf yang digunakan gitu ya. Nah, ada yang menggunakan Arial, ada yang untuk style. Nah, untuk kop surat ini jenis huruf yang digunakan apa? Apakah boleh bebas atau juga itu gitu yang digunakan untuk kop surat? Itu saja. Baik Pak Iwan, terima kasih. Kalau untuk peserta Zoom yang lainnya, apabila masih ada pertanyaan, ini dari Pak Iwan, BPBD terkait kop surat ya Pak, penggunaan huruf.
Bapak, Ibu, apabila masih ada pertanyaan, dapat mengajukan raise hand kembali. Atau dari live YouTube kami, dipersilakan. Pak Moderator. Ya, siap. Silakan, Pak. Sekadar saran saya, Pak, apabila nanti dari hasil Zoom ini ada file yang akan dibagikan kepada kita seluruh jajaran, khususnya masalah gambar stempel tadi, Pak. Kalau bisa itu dirubah, jangan ada warnanya yang di logo itu, sebab nanti akan banyak salah persepsi. Apabila ini nanti akan di-share dalam bentuk file, tolong itu dirubah saja. Karena ini udah banyak pertanyaan banget ini masalah, ada yang WA terkait masalah stempel ini. Nanti stempel, ya, Pak. persepsinya macam-macam masalah stempel ini. Karena nggak mungkin ada warna merah putih. Ya, nah ini kalau ini tulisan namanya ini oke lah warna ungu. Tapi gambarnya ini ya nanti mungkin hanya berbentuk cap saja, tidak berwarna-warna begini. Tapi kalau memang mau diwarnai mungkin bisa juga. Tinggal tergantungnya akan membuat capnya nanti. Nah ini yang perlu dijelaskan. Ya. Apakah nanti yang logo ini berwarna-warni, yang ini yang ungu, ya kan? Nah, kalau memang akan disepakati ungu semua, berarti ini dirubah saja. Minta ada kesepakatannya dirubah yang di logo ini. Kemudian karena ini khususnya untuk di pendidikan ini, Pak. Iya, Pak. Ya. Kemudian masalah apa yang disampaikan Pak Iwan juga tadi, masalah KOP. Mungkin kalau di sekolah-sekolah swasta, nah ini kan ada logo Tuturi Handayani. Apakah untuk di swasta itu logo mereka sendiri atau Tuturi Handayani? TK, PAUD, itu kan ada logo sendiri ini, tidak Tuturi Handayani, khususnya untuk sekolah-sekolah, Pak. Kemudian apabila masih ada pertanyaan, silakan Pak Nurdian. Apabila ingin. Baik, saya akan menanggapi terkait larang ngeribu biasanya misalnya saya kata sampai kop surat ya, pertanyaan dari Pak Iwan tadi. Untuk kop surat itu Bapak Ibu ya sama, hurufnya Arial, nggak berubah ya, kecuali untuk naskah dinas peraturan itu yang Bukman. Terkait naskah dinas yang lainnya itu Arial maupun kop surat juga termasuk gitu. Kemudian itu tadi dari Bapak SPLP ya, terkait stempel ya, stempel memang kita dicontoh berwarna ya Bapak Ibu. Nah, itu hanya contoh. Nah, itu hanya contoh. Nanti kami akan cari lagi file logo Tanggamus yang nggak berwarna. Mudah-mudahan ada. Ya, yang hitam putih mudah-mudahan ada. Nanti kita share-nya yang nggak berwarna. Gitu ya Bapak Ibu. Kemudian terkait logo sekolah ya. Nah, silahkan apabila sekolahnya ada logo, Bapak. Silahkan dipakai logonya masing-masing. Apabila logonya tidak memiliki ya silahkan pakai Tuturi Handayani, menyesuaikan saja Bapak Ibu. Oke, mungkin itu
Apabila ada yang lain dari kolom chat ini. Baik, terima kasih atas pertanyaan dan jawabannya. Bapak Ibu, ini dari kolom grup chat kami ada DPM PTSP ya. Tanya bagaimana untuk cap dinas satu pintu boleh disingkat atau tidak karena terlalu panjang. Silakan apabila masih ada di kolom chat. Ada lagi Bapak Ibu untuk pertanyaannya? Tambah lagi ya. Baik Pak Iwan. Dari BPBD kembali. Banyak tanya biar dapat payung biasanya. Iya. Biar dapat hadiah. Jadi, kaitannya dengan surat yang harus ditandatangani oleh Pak Sekda. Pak Sekda tadi hanya sekilas dijelaskan ya, suruh baca sendiri jadi kurang jelas. Itu kan ada yang memang langsung sekretaris daerah dan ada juga atas nama bupati gitu. Nah, kapan harus pakai atas nama bupati dan kapan dia langsung ke sekretaris daerah. Karena tadi kalau nggak salah di kolom kanan dan kiri itu hampir-hampir sama gitu suratnya. Contoh ada di kanan ada surat tugas, di kiri ada surat tugas. Nah, surat tugas yang seperti apa yang atas nama bupati dan yang langsung Pak Sekda gitu. Itu. Ya, baik Pak Iwan. Bapak Ibu, apabila masih ada pertanyaan, kami persilakan. Silakan Bapak Ibu, apabila yang ada ingin pertanyaan lagi, saat mengajukan. Lagi bisa bertanya lagi? Ya, silakan Pak, dari Untuk DPRD. ukuran stempelnya apa yang seperti lama atau gimana? Berapa senti atau berapa ukuran untuk besaran stempel?
Besaran stempel, ukuran stempel ya Pak ya, diameternya ya Pak. Ya, diameternya. Karena kita kan, ini jelas kan udah mau bikin baru lagi kan semuanya. Stempel-stempel. Gitu aja Pak, dari saya. Baik Makasih. Pak. Terima kasih. Baik. Sudah 3 penanya ya. Diameter kan tadi. Oke, terima kasih ya. Ada 3 penanya lagi. Kembali Pak Iwan mendominasi di sini. Ya. Oke, dari kolom chat tadi ya, dinas 1 pintu apakah boleh disingkat untuk stempel ya? Karena terlalu panjang ya. Ada beberapa dinas ya kita yang agak panjang-panjang ini. Mungkin kalau di peraturannya sendiri sebenarnya tidak boleh Bapak Ibu ya, untuk dinas-dinas yang agak panjang-panjang ini namanya 1 pintu, kemudian Dalbuk KB ini panjang, itu panjang, Mbak Frida panjang-panjang. Oke. Sebenarnya itu kalau di ini ditumpuk dia, ditumpuk. Cuma untuk sementara ini menjadi PR kami ya, kami akan koordinasikan dulu kepada pemerintah di atas kita, provinsi. Kalau memang belum ada jawaban, kita langsung ke Kementerian Dalam Negeri nanti. Untuk terkait stempel ya, stempel yang dinas panjang-panjang. Kemudian tadi dari Bapak Iwan itu ada pertanyaan terkait penandatanganan ya, sekda kapan. Tadi kan ada jelas ya Pak ya, ada pengelompokan kapan dia Pak Sekda sendiri, kapan dia atas nama bupati, kan ada dikelompokin di kiri tadi. Nah, surat dinas itu dalam jabatan itu bisa dia sendiri, nama beliau gitu. Kemudian untuk di atas nama bupati ya tetap sekda, atas nama bupati sekda gitu kan. Terus kemudian ada yang khusus sekda sendiri, itu ada kewenangannya masing-masing Bapak. Kemudian terkait dari DPRD ukuran ya Pak Saman ya, Pak lihat di peraturannya di sini. Untuk stempel ukuran garis tengah lingkaran luar stempel perangkat daerah itu 4 cm, ukuran garis tengah lingkaran tengah stempel perangkat daerah 3,8 cm. Kemudian untuk ukuran garis tengah lingkaran dalam stempel perangkat daerah 2,7 cm. Nah, mungkin itu. Kemudian ini ada juga untuk mungkin itu Bapak Ibu, nanti peraturan kami akan share lebih lanjut. Kalau ada pertanyaan-pertanyaan yang sama agar tidak ditanyakan kembali Bapak Ibu. Cukup, makasih. Terima kasih. Baik, ini ada pertanyaan dari YouTube live kami, dari Pekon Kagungan. Untuk penggunaan warna dasar pada logo Tanggamus yang beredar ada 2, contoh warna kuning berganti warna dasar hijau muda. Mana yang mau dipakai? Terima kasih. Dan dari Waipanas, mohon pencerahan Bapak Ibu, apakah cap di pemerintahan Pekon juga harus ada logo Tanggamusnya? Apabila masih ada pertanyaan Bapak Ibu dari Zoom Live atau live YouTube kami dari Pekon Keagungan dan Waipanas ya. Baik, apabila sudah tidak ada pertanyaan, bisa langsung dijawab oleh Pak Nurdiansyah, silakan. Oke, tadi ada pertanyaan dari Pekon Kagungan dan Waipanas ya terkait stempel yang beredar. Mungkin itu
peredaran yang lama kali ya mungkin ya Pak ya, yang ada warna kuning, ada warna hijau. Nah, untuk peraturan yang terbaru kita harus menyesuaikan yang terbaru ya, yaitu stempel ya polos, dasarnya polos gitu, putih ya, putih, nggak ada warna, tapi tintanya warna ungu, itu saja. Itu. Kemudian apakah PEKON harus menyesuaikan dengan ada logo Tanggamusnya? Harus lah Pak. Ya, dari Waipanas semuanya yang berada di bawah lingkungan pemerintah Kabupaten Tanggamus, stempel harus menyesuaikan, harus ada logo Tanggamusnya. Itu ya Bapak Ibu. Mungkin itu, kalau ada pertanyaan yang lain dipersilahkan. Jadi jawab ya Bapak Ibu yang di live YouTube kami dari PEKON Pagungan dan Waipanas terkait logo dan warna, penggunaan logo beserta warna. Mungkin masih ada Bapak Ibu dari Zoom atau live pertanyaan? Ini dari live YouTube kami. Dari Pak Astoni Alam. Bagaimana dengan cap BHP? Apakah masih pakai logo Tanggamus? Dan Mbak Sepa Seprieni. Untuk huruf di stempel pakai huruf apa? Baik, ini ada dari Mbak Diana. Mohon izin, saya Diana, staf TU Sekda, kapan nota dinas ini mulai berlaku sesuai kesepakatan bersama? Ya. 3 penanya, kami tampung terlebih dahulu ya Bapak Ibu. Oke, ada pertanyaan dari Bapak Astoni ya, BHP. Kemudian huruf stempel. Kemudian dari TU Sekda kapan berlakunya? Kayaknya tadi sudah dijawab kayaknya. Nah, kita jawab yang BHP ya. Kalau yang sebetulnya untuk pemerintahan PEKON tersendiri memang belum ada pengaturan, tapi harus menyesuaikan karena PEKON berada di pemerintah Kabupaten Tanggamus, jadi harus menyesuaikan peraturan bupati yang ada di pemerintah Kabupaten Tanggamus sendiri. Terkait logo ya silakan menyesuaikan, harus ada logo Tanggamusnya juga. Seluruh instansi pemerintah ya, kita tegaskan kembali, seluruh instansi pemerintah yang berada di lingkungan pemerintah Kabupaten Tanggamus itu harus ada logonya, logo Kabupaten Tanggamus. Jadi mudah-mudahan tidak ada pertanyaan yang sama. Kemudian untuk huruf stempel, hurufnya Arial, Bapak Ibu. Enggak ada berubah. Seluruh naskah dinas, apapun itu stempel kop itu Arial, kecuali peraturan SK. Nah, itu Bukmen. Kemudian dari TU Sekda, kapan di sesuai kesepakatan apabila pemberlakuannya ya. Ya, kalau diundangkannya 6 Juli, Ibu Diana. Ya, tapi di situ ada untuk segera menyesuaikan itu selama 1 bulan. Artinya pemberlakuan secara menyeluruh itu Agustus kita sudah resmi seluruh sudah menyesuaikan. Per 6 Agustus 2023 seluruh naskah dinas yang ada di pemerintahan Kabupaten Tanggamus harus segera menyesuaikan. Jadi apabila masih ada yang belum menyesuaikan ya silahkan dicoret-coret atau dipulangkan kembali ke instansi yang membuatnya. Seperti itu. Mungkin itu.
Baik. Dari pertanyaan YouTube kami kembali, ada dari Pekon Karangrejo. Mohon share logo tangga musnya Pak, karena di Google berbeda dengan yang ini. Selanjutnya, dengan Mbak Dani Sartika. Berarti semua cap di pemerintahan di Pekon pakai logo tangga mus ya, termasuk BHP. Pertanyaannya dari Bapak Ibu sudah mencakup pertanyaan yang sebelumnya ya Bapak Ibu. Nanti bisa dilampirkan atau bisa kami share terkait sama logo dan materi pada hari ini. Dari Pak Bokir, itu dicontoh kelurahan bukan Pekon. Jadi kami Pekon ikut contoh atau dirubah. Silakan Pak Nurdian yang ingin langsung menjawab. Oke, saya rasa pertanyaan yang sama sudah saya jawab ya. Saya jawab lagi aja nih. Ya silahkan menyesuaikan Bapak Ibu. Memang di pemerintahan Pekon sendiri itu ada instansi tersendiri ya yang menaungi, itu dinas PMD, ada pemerintahan Pekon di situ. Silahkan berkoordinasi nanti. Memang untuk tata naskah dinas sendiri memang tidak mengatur lebih dalam lagi ke jenjang yang terendah, yaitu pemerintahan Pekon. Tapi ya peraturan ini berada di lingkungan pemerintah Kabupaten Tanggamus, jadi harus menyesuaikan Bapak Ibu. Saya tegaskan kembali, jadi jangan ada pertanyaan yang sama terkait logo Tanggamus yang yang kami presentasikan di sini hanya contoh Bapak Ibu. Jadi ya memang ada warna, ada yang terbalik mungkin kanan, ada yang kiri, tadi warna-warninya ya mungkin ya. Nah, untuk saya tegaskan kembali, nanti itu polosan Bapak Ibu, polosan. Jadi hitam gitu aja, nggak ada warna-warni. Jadi hanya stempel, warnanya ungu nanti waktu dicap ya itu. Warnanya ungu, udah nggak ada warna-warna, nggak ada warna merah. Itu cukup sulit Bapak Ibu kalau pakai warna ini. Agak bingung juga tukang stempelnya nanti bikinnya. Kemudian dari PAUD ya, kayaknya tadi ada pertanyaan dari PAUD. Silahkan menyesuaikan ya Bapak Ibu. Itu PAUD kan berada sekolah ya, termasuk sekolah terendah gitu. Silahkan menyesuaikan, harus ada logonya juga. Warnanya jangan warna-warni, kayaknya kalau di sekolah-sekolah itu kan ada warna-warni ya, warna stempelnya gitu kan. Warnanya tetap ungu, segera menyesuaikan ungu juga, ada logonya. Mungkin itu. Kalau ada pertanyaan yang lain, asal jangan yang ini, yang logo tadi ya, saya akan jawab. Baik, terima kasih. Selanjutnya dari Ibu Agustinawati. Untuk warna pena, penandatanganan, dan paraf, tolong pencerahannya Bapak Ibu. Dan Pak Muhammad Sodri, maaf Pak, cap kapan dibagikan dari pemerintah Tanggamus Pak? Baik, ini kami tampung terlebih dahulu Bapak Ibu. Apabila masih ada dipertanyakan bisa dengan Ibu Rismawati. Pak, untuk pembuatan SK di Pekon menggunakan logo Garuda atau kop Pekon?
Sudah 3 penanya ya Bapak Ibu. Baik, kami tampung terlebih dahulu. Untuk diperbukukan. Oke. Oke, ini ada pertanyaan ya dari live YouTube kita. Untuk warna pena penandatanganan, ya warna pena warna biru, ya tidak melihat jabatannya itu apa, warna biru, mau dia staf juga warnanya biru. Kemudian cap kapan dibagikan? Kita nggak bagi-bagi cap, Ibu. Ini Pak, kita nggak bagi-bagi cap, cuma memberikan contohnya aja. Contohnya seperti ini. Untuk pemerintah Pekon sendiri, memang di peraturan ini kita tidak mengatur ya lebih jauh gitu ke pemerintah desa atau pemerintah Pekon. Nanti kita akan koordinasikan ke dinas PMD yang lebih paham, itu ada bidang tersendiri yaitu pemerintahan desa, gitu, bidang pemerintahan desa kalau tidak salah. Terkait logo, pengaturannya seperti apa, kita akan mantapkan kembali, karena mungkin ada arahan-arahan dari kepala negara, yaitu presiden, mungkin beberapa waktu yang lalu ada arahan-arahan tersendiri, nanti kita koordinasikan. Untuk sementara, untuk pemerintahan Pekon, sementara pakai dulu yang lama, sampai dengan ada surat edaran mungkin nanti akan dilayangkan oleh pemerintah, oleh dinas PMD sendiri. Itu surat edaran untuk menyesuaikan tata naskah. Kalau tata naskah dinas silahkan. Terkait stempel, nanti kita koordinasikan lagi dengan dinas PMD. Karena ranahnya ada di dinas PMD, pemerintahan desa sendiri. Kami belum tahu lebih dalam, apabila mungkin ada tersendiri ya, karena pemerintahan Pekon itu ada juga di Kementerian Dalam Negeri juga mengatur gitu. Kementerian ada menterinya juga, Menteri Transmigrasi dan Desa Tertinggal, itu juga ada 2 kementerian masalahnya yang mengatur desa sendiri gitu. Terkait stempel nanti kita akan koordinasikan. Kemudian untuk pembuatan SK di Pekon menggunakan logo Garuda atau Kopekon. Nah, ini silahkan diatur kembali apabila yang menandatangani kepala Pekon itu logo Garuda. Sepertinya pernah ada itu disampaikan oleh Presiden pada saat mengumpulkan kepala desa seluruh Indonesia. Ya, sepertinya saya pernah menontonnya gitu ya. Silahkan untuk kalau untuk kepala Pekon nanti kita koordinasikan kembali terkait kopnya ya, logonya ya. Logo, kopnya itu terkait kop, dan stempel untuk pemerintahan desa kita akan koordinasikan kembali dengan dinas terkait. Oke, mungkin itu yang bisa kami jawab. Baik, Bapak Ibu. Semoga pertanyaan dan jawabannya dapat terwakilkan dan dapat menambah pencerahan Bapak Ibu pagi hari ini. Selanjutnya dari Pekon Kagungan kembali ya. Jika kepala Pekon dan atas nama juru tulis sedang tidak ada di kantor, apakah bisa menggunakan UB atau kasih kaur yang bertanda tangan? Dari Pak Ojoy 84. Itu bikin sendiri bukan dibagikan. Nampaknya Bapak Ibu banyak pertanyaan dari live chat YouTube kami ya. Bisa langsung kami tanggapi. Silakan. Pak Nurdian.
Ya, terkait naskah dinas tadi. Untuk naskah dinas di pemerintahan Pekon tersendiri memang ini peraturan bupati ini tidak menjangkau pemerintahan Pekon memang sebetulnya, tapi harus menyesuaikan tata naskah dinasnya terkait pengaturan penandatanganan, stempel, kop. Nanti kita akan koordinasikan kembali ya dengan dinas PMD. Lebih baiknya seperti apa. Mungkin nanti dinas PMD akan men-share dalam bentuk surat dinas mungkin ya, atau surat edaran dari dinas PMD kepada pemerintahan Pekon terkait stempel, logo Pekon, dan penulisan penandatanganan ya. 3 itu. Nanti kita akan koordinasikan kembali. Terkait naskah dinas yang lain, silahkan menyesuaikan peraturan bupati ini. Terkait huruf, kertas, warna, itu silahkan menyesuaikan. Baik, Bapak Ibu semua, semoga pertanyaan dari Bapak Ibu semua dapat terwakilkan dari rekan-rekan dan dapat menambah manfaat bagi kita semua. Demikian, apabila Bapak Ibu ada pertanyaan atau ingin koordinasi terkait tata naskah dinas yang terbaru, dapat ke ruangan bagian organisasi Sekretariat Daerah Kabupaten Tanggamus. Dan ya, dari Pak Iwan BPBD, materi dan perbuknya mohon di-share. Baik Pak, nanti kami share kembali materi dan perbuk tata naskah dinas. Kami rasa cukup sampai di sini, dan mohon sekiranya Bapak Ibu yang berada di live YouTube kami dapat subscribe channel YouTube Sekretariat kami, dan ada beberapa video kami yang berkait dengan podcast dapat Bapak Ibu saksikan. Semoga kegiatan kita pada pagi hari ini menjelang siang dapat bermanfaat, serta terima kasih kepada narasumber maupun kepada para peserta daring, perangkat daerah, dan kepala Pekon hingga camat yang telah mengikuti Zoom Live maupun live YouTube kami pada siang hari ini. Akhir kata, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.